Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan final report dari FRI 20 yang beranggotakan Adam Awaludin, Sandika Lavaldi, dan Tania Isabel. Saya sendiri, Sandika Lavaldi, akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Berikut merupakan logo dan tentang perusahaan kami. Perusahaan kami bernama CV Nano Indonesia yang merupakan perusahaan yang memproduksi alat bantu pertanian dengan produknya yaitu APC atau alat petik cabai yang diwujudkan untuk mempermudah petani dalam proses pemanenan. Dalam prosesnya, perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor agar perusahaan tersebut dapat berjalan atau layak. Selanjutnya yaitu ada analisis STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting sendiri terdiri dari geografis. Produk APC akan dijual pada lingkungan pedesaan. Lalu ada demografis. APC sendiri dikhususkan untuk para pekerja pertanian yang berumur dari 17 sampai dengan 55 tahun. Lalu ada psikografis yaitu APC ini diperuntukkan bagi petani dengan produk yang memiliki produktivitas tinggi, dan terakhir yaitu perilaku. Hal ini dapat membantu petani dalam proses panen yang tinggi. Lalu selanjutnya ada targeting. Target dari produk APC ini yaitu menerapkan produk spesialisasi di mana produk dibuat khusus untuk pada bidang tertentu. Lalu ada positioning yaitu produk digunakan dalam sektor pertanian. Alat ini dapat mempermudah petani dalam proses pemanenan yang memiliki tagline yaitu petani pintar pakai APC. Selanjutnya yaitu ada marketing mix. Di sini ada produk yaitu APC merupakan alat bantu dalam bidang agrikultur dapat mempermudah petani dalam proses pemanenan. Lalu ada price di mana produk ini akan dijual dengan harga yang murah untuk menjangkau semua kalangan pertanian. Lalu ada place yaitu di mana perusahaan ini memproduksi di daerah Bandung. Lalu ada promotion di mana promosi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu menggunakan berbagai macam platform untuk memperkenalkan produknya. Lalu selanjutnya ada rencana pemasaran, strategi dan rencana pemasaran. Poster merupakan karya seni desain grafis yang memuat komposisi, gambar, dan huruf yang dicetak pada berbagai macam ukuran. Lalu ada baliho yaitu alat atau media yang dapat memberikan berbagai macam informasi atau kegiatan dan event yang berhubungan dengan masyarakat umum. Dalam prosesnya, perusahaan menggunakan media tersebut dikarenakan mempertimbangkan daerah sebagai tujuan produk tersebut dijual dan agar dapat mudah dilihat oleh para pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Isabel. Saya akan menjelaskan rencana produksi dari CV Nano Corporation. CV Nano Corporation, pada slide berikut ini terdapat selling volume dan production volume dari CV Nano Corporation. Untuk volume penjualan pada tahun awal, yaitu tahun 2022, unit produksi yang dijual adalah sebesar 7.777 unit. Sedangkan untuk volume produksi harus lebih besar, yaitu sebesar 7.855. Untuk tabel di bawah ini adalah produk direct material cost yang merupakan biaya yang harus langsung dibayarkan untuk membuat sebuah gunting APC. Untuk membuat sebuah gunting APC diperlukan beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut memiliki biaya yang selanjutnya akan ditotalkan per ordernya. Frekuensi ordernya yaitu sebesar 10, sehingga ketika biaya order dikali dengan biaya frekuensi, maka terdapatlah total order cost per tahunnya. Kemudian total order cost per tahunnya itu ditotalkan sehingga pada tahun awal didapatkan sebesar 402.920.000. Selanjutnya yaitu rencana produksi indirect, yaitu biaya tidak langsung material cost. Biaya tidak langsung ini adalah biaya lem dan plastik. Biaya produk indirect ditambahkan dengan biaya holding indirect material cost sehingga didapatkan total indirect cost sebesar 43.418.000. Selanjutnya biaya estimasi investasi yang terdiri dari mesin dan fasilitas
biaya tools, biaya transportasi, biaya general administrasi. Untuk biaya mesin dan fasilitas terdiri dari meja inspeksi, meja potong, mesin CNC, mesin drilling, mesin penghalusan, meja pengukuran, dan meja pengemasan. Selanjutnya, untuk biaya tools kami menggunakan screwdriver dan key set. Untuk transportasi yang akan memindahkan material ke satu material di suatu lantai produksi ke lantai produksi lain, yaitu MHE trolley. Selanjutnya, biaya general administrasi atau biaya kantor terdiri dari fasilitas-fasilitas kantor. Sehingga ketika biaya-biaya tersebut ditotalkan, maka kita sebut dengan total biaya investasi tetap. Selanjutnya ada biaya depresiasi dan biaya perawatan. Biaya depresiasi yaitu terdapat biaya-biaya investasi tetap yang mengalami depresiasi, yaitu ada mesin, tools, transportasi, dan general administrasi. Untuk biaya perawatan itu mengalami kenaikan 1% pada tiap mesin. Kami menggunakan mesin potong, mesin CNC, mesin drilling, dan mesin penghalusan. Kemudian total seluruh mesin, maintenance seluruh mesin ditotalkan terdapat 800.000 untuk pada tahun awalnya. Selanjutnya, berikut ini adalah biaya listrik. Total biaya listrik didapatkan dari KWH dikali per mesinnya, yaitu pada tahun awal untuk tiap mesin ditotalkan kemudian sebesar 5.339.000 dibayarkan untuk biaya listrik pada tahun awal. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Pertama, kami merencanakan paling atas itu ada CEO, kemudian CEO membawahi 4 posisi, yaitu spesialis HRD staff, spesialis finance staff, production manager, sales dan marketing manager. Yang kemudian production operator akan diarahin, production manager akan membawahi production operator, sales marketing manager akan membawahi sales dan marketing staff. Sehingga pada 3 tahun awal, yaitu pada tahun 2022 hingga tahun 2024, dari posisi sebelumnya, total seluruh pegawai adalah 23 tiap tahunnya. Untuk perencanaan sumber daya manusia kedua, yaitu untuk tahun 2024 dan selanjutnya, CEO akan membawahi lebih banyak posisi. Pada slide ini, CEO akan membawahi production general manager yang akan membawahi production line head, dan production line head akan membawahi production operator. Selanjutnya, marketing sales supervisor akan membawahi marketing sales general manager yang akan membawahi staff. Kemudian HRD supervisor akan membawahi HRD manager dan HRD staff. Selanjutnya, finance supervisor akan membawahi finance manager dan staff. Sehingga pada tahun 2025 dan 2026, total dari rencana sumber daya manusia pada CV Nano Corporation akan mendapatkan total sebesar 24 pegawai. Selanjutnya, untuk menghitung direct labor cost planning yang akan terdiri dari gaji, total recruitment, asuransi dari kecelakaan, asuransi kehidupan, asuransi kesehatan, THR serta bonus, pada tahun awal akan didapatkan total sebesar Rp787.421.800. Untuk aktif dan untuk indirect perhitungannya sama, namun untuk executive labor cost planning ini terdiri dari posisi-posisi yang teratas. Selanjutnya, proyeksi keuangan yang akan terdiri dari cash flow dan terdiri dari balance sheet. Pada cash flow adalah total pemasukan dengan total pengeluaran. Total pemasukan ini terdiri dari ekuitas pemilik, pinjaman, dan sales revenue. Sehingga untuk mendapat final cash balance, total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Pada proyeksi keuangan slide selanjutnya ini adalah balance sheet. Balance sheet didapatkan dari total dari liabilitas dan ekuitas pemilik.
ITP, IRR, serta BCR yang dinilai baik, yaitu mendapatkan hasil yang layak pada BCR dikarenakan BCR yang kami dapatkan lebih dari 1, yaitu sebesar 1,25, sehingga kelayakan untuk investasi pada CV Nano Corporation untuk membuat gunting APC dinilai layak. Sekian dari saya, Tania Isabel. Mohon maaf atas segala kesalahan penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Adam Owoludin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 alternatif lokasi dan ada 3 alternatif supplier. Yang pertama itu alternatif lokasi yang pertama itu ada di Jalan Terusan Soreang Cipatik di Kabupaten Bandung, yang kedua itu Jalan Majalaya Rancaekek di Kabupaten Bandung, dan yang ketiga di Jalan Rumah Sakit Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada alternatif supplier. Yang pertama itu ada di Jalan Karapitan Kota Bandung, yang kedua ada di Jalan Muhammad Ramdan Kota Bandung, dan yang terakhir di alternatif ketiga ada di Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Nah, ini merupakan jarak antar supplier dengan kandidat lokasi yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Nah, selanjutnya faktor rating. Nah, faktor rating ini merupakan metode yang menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan perbandingan setelah menetapkan nilai komposit untuk setiap alternatifnya. Nah, di sini ada kuantitatif data. Ini merupakan data kuantitatifnya. Bisa kita lihat, ini merupakan data jarak antara pabrik dengan supplier. Ini ada alternatif A, B, dan C, terus lokasinya, alamatnya, UMK-nya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kualitatif data. Nah, di faktor kualitatifnya itu ada yang pertama itu ada kemudahan akses transportasi, kebijakan pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir ketersediaan infrastruktur. Nah, dapat dilihat di tabel tersebut dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data di atas dapat disimpulkan rata-rata responden yang mengisi kuesioner yang diberikan sesuai kualitatif faktor itu lebih condong ke area survei Bandung, yaitu alternatif ketiga. Itu rata-rata responden yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya itu menentukan skor tiap faktor dalam setiap alternatifnya. Ini merupakan kuantitatif faktor, ada UMK, land cost, ada supplier distance stainless steel, supplier distance aluminium, supplier distance kran, dan sebagainya. Bisa dilihat ini alternatif A sebagai berikut, alternatif B sebagai berikut, dan alternatif C sebagai berikut. Nah, yang bawahnya itu adalah normalization. Nah, sama juga ada kuantitatif faktornya yang tadi saya sebutkan. Ini alternatif A-nya, alternatif B-nya, alternatif C-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya menentukan setiap faktor dalam setiap alternatifnya itu di kualitatif faktor. Nah, faktornya itu ada kemudahan akses transportasi, kebijakan pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur. Nah, ini merupakan nilai-nilainya di alternatif A sebagai berikut, alternatif B sebagai berikut, dan alternatif C sebagai berikut. Oke. Nah, ini merupakan untuk cara menentukan tingkat masing-masing faktor untuk menentukan alternatif mana yang harus dipilih oleh kita. Nah, bisa dilihat dari faktor yang tersebut, terus ada nilainya juga untuk alternatif pertama dengan total sekian, alternatif 2 yaitu sekian, dan alternatif 3 dengan sekian. Nah, dari total tersebut diambil yang paling besar. Dilihat yang paling besar ada di alternatif 3 gitu. Jadi lokasi yang dipilih yang baik itu di alternatif 3 dibanding alternatif 1 dan alternatif 2 seperti itu. Jadi alternatif 3 dipilih yaitu dengan lokasi di Jalan Rumah Sakit Kota Bandung seperti itu. Nah, selanjutnya ini merupakan routing sheet. Routing sheet merupakan gambaran kebutuhan material, kapasitas dan efisiensi mesin serta lainnya untuk membuat suatu produk. Nah, ini ada demand, ada waktu kerja di dalam 1 tahunnya ada berapa, ada waktu kerja di satu harinya, dan ada waktu kerja di 1 minggunya. Tuh, demandnya ada 7.777 unit per tahun. Terus waktu kerja
per 1 tahunnya itu 240. Waktu kerja per hari per tahunnya itu ada 240 hari. Terus waktu kerja per harinya itu ada 8 jam. Terus yang selanjutnya waktu kerja per harinya itu per minggunya itu ada 5 hari seperti itu. Ini merupakan selanjutnya routing sheet. Nah, bisa kita lihat ini merupakan routing sheet-nya. Terus ada total actual machine-nya itu dengan total 12 gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan tabel-tabel untuk maksimum staking, jumlah terpilih, dan unit load optimal. Seperti itu. Nah, staking merupakan kegiatan penumpukan barang yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah yang optimum dalam satu waktu kegiatan pendistribusian material dengan menggunakan material handling equipment. Nah, ini merupakan tabel maksimum staking. Gitu. Terus ini jumlah yang terpilihnya, terus yang digunakan itu ada 1 di unit load optimalnya seperti itu. Dengan waktu unit load 1 itu waktunya sudah 48 menit dan lain sebagainya. Bisa kita lihat. Oke, ini merupakan jumlah frekuensi pengantaran itu. Bisa dilihat dengan frekuensi, rata-rata frekuensinya itu semuanya sama, yaitu 1 gitu kan. Terus kapasitinya juga 200 juga seperti itu. Ya. Selanjutnya ini merupakan initial layout. Initial layout itu merupakan rancangan tata letak awal dalam perencanaan tata letak fasilitas. Dengan total awalnya itu ada 384 meter. Ini rencana awalnya seperti itu. Ada meja pengukuran, fasilitas nampaknya dan lain sebagainya. Ada jumlahnya, totalnya, ini merupakan totalnya seperti itu. Terus selanjutnya ini merupakan initial layout setelah dilakukan ARC. Nah, ini hasilnya sebagai berikut seperti itu yang setelah dilakukan ARC. Oke, kita lanjut ke final layout. Nanti akan ditayangkan setelah saya selesai presentasi. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ke final layout. Terima kasih.